Hujan deras dengan intensitas tinggi di Bogor, Jawa Barat menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah titik. Hujan deras yang mengguyur wilayah Megamendung Puncak Bogor menyebabkan sejumlah jalan banjir. BPBD Kabupaten Bogor melaporkan 6 desa di 2 kecamatan terdampak banjir. Sementara longsor terjadi di Kecamatan Taman Sari. Tim BPBD menyebut salah satu masalah yang dihadapi adalah kemacetan di kawasan puncak. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Posisinya Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya sejak Sabtu sore membuat debit air di Bendung Katulampa kenaikan air. Ketinggian air mencapai 150 cm atau berada di level siaga 3. Limpahan air dari kawasan Bogor dan Puncak memasuki hulu Sungai Ciliwung membuat ketinggian air di Bendung Katulampa mencapai 150 cm atau memasuki level siaga 3. Naiknya air karena hujan deras yang mengguyur kota Bogor dan kawasan wisata Puncak sejak sore hingga Sabtu malam. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung diminta waspada. Untuk PMA tadi ada peningkatan jam 18.19 150 cm. Untuk sekarang jam 19-nya udah mulai menurun 140 cm. Cuaca masih hujan, merata dari hulu sampai hilir. Kemungkinan bisa banyak kita lihat curah hujannya aja. Soalnya hujan dari hulu sampai hilir merata. Ada himbauan? Oh ya, untuk warga di bantaran Kali Ciliwung yang berada di hilir tetap siaga dan waspada di saat hujan dari hulu sampai hilir merata. Saudara, inilah visual yang dapat Anda saksikan di layar kaca saudara, kondisi dari hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak yang menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah lokasi. Berdasarkan informasi yang kami terima, memang Bendungan Katulampa ini sudah mencapai ketinggian 150 cm sejak Sabtu malam atau mencapai siaga 3. Ketinggian air mencapai 150 cm saudara atau sudah mencapai siaga 3 di Bendung Katulampa. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa karena disebabkan oleh hujan deras dengan intensitas tinggi di Bogor, Jawa Barat, ini kemudian menyebabkan banjir dan juga longsor di sejumlah titik di Bogor, Jawa Barat. Lokasi yang diduga tertimbun longsor di sini nih. Area yang tertimbun longsor di sini satu lokasi yang diduga. Tapi emang satu orang nggak ada. Santri sampai sekarang belum kelihatan. Belum diketahui. Dan saudara, kita akan tanyakan langsung bagaimana kondisi terkini pasca banjir dan longsor yang terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon Ketua Tim Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor, Andi Sumardi. Pak Andi. Siap. Pak Andi, bagaimana saat ini kondisi di sana, Pak? Di sini saya sedang lokasi banjir dan longsor di wilayah Megamendung. Itu kondisinya masih banjir. Oke, baik, masih banjir ya Pak. Untuk longsor sampai sekarang bagaimana Pak situasinya? Longsor masih Pak, Bu. Jadi kita belum bisa lagi mengevakuasi
barang-barang dulu. Jadi ini ada rumah yang terkena imbas longsoran. Pak Andi, mungkin bisa dijelaskan berapa banyak korban yang terdampak dari banjir dan longsor ini? Saat ini informasi dari warga 1 orang, kami sedang melakukan evakuasi setelah pencarian. Oke, baik. Bapak, untuk 1 korban ini maksudnya apakah hilang, luka-luka atau seperti apa, Pak? Informasi terakhir sih dari warga tertimbun. Boleh diulang, Bapak? Suaranya tidak terdengar jelas. Informasi terakhir dari warga itu tertimbun. Halo? Oke, baik. Tertimbun ya, Bapak. Boleh dijelaskan titik-titiknya di mana saja, Bapak, yang terdampak? Siap. Gimana, Bu? Maaf, ini lagi di lokasi kejadiannya. Jadi sinyalnya agak-agak naik turun ini. Pak Andi, mungkin boleh dikonfirmasi kembali, 1 orang ini tertimbun longsor ya, Pak? Tuh. Baik, 1 orang tertimbun longsor. Sampai saat ini bagaimana kondisi cuaca di sana, Pak? Apakah masih hujan deras dengan intensitas yang sama atau seperti apa? Untuk hujan sudah berhenti, tapi air masih deras mengalir di rumah-rumah yang terdampak. Ini sekitar 2 rumah. Oke, Pak Andi, kami konfirmasi kembali, boleh dijelaskan kembali kepada masyarakat di mana saja wilayah yang terdampak banjir dan longsor ini? Untuk Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, mungkin bisa dijelaskan kecamatan atau kelurahan mana saja, Pak? Untuk data sementara yang kita kumpulkan, di Kecamatan Megamendung, di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Taman Sari. Sementara itu yang saya sampaikan dulu, karena datanya belum semua terkumpul, Mbak. Dengan situasi yang sudah terjadi seperti ini, apa saja penanganan yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bogor? Kami membantu evakuasi, mencari evakuasi warga yang terdampak banjir untuk ke tempat yang aman. Sama yang kedua, ini kami juga sedang melakukan evakuasi yang tertimbun bersama relawan potensi SAR yang lain. Baik, Pak Andi, untuk evakuasinya di mana, Pak, akan dievakuasinya? Evakuasi di wilayah Megamendung, karena informasi sampai saat ini yang tertimbun longsor kemungkinan ada korban jiwanya di Megamendung. Oke, baik, Pak. Berarti titik evakuasinya berada di Megamendung. Selain yang tertimbun, apakah sampai saat ini keluarga mungkin sudah mulai melaporkan ke BPBD Kabupaten Bogor untuk korban yang hilang, Pak? Udah, ini makanya kami ke lokasi untuk mengevakuasi, mencari korban yang tertimbun itu. Oke, Pak Andi, apa tantangan yang dihadapi oleh petugas dengan adanya mungkin tantangan karena lokasinya berada di Megamendung Puncak, Pak? Ya, mungkin karena sekarang juga hari liburan di sekolah, bertambah lagi malam minggu, walaupun cuaca hujan kan memang dari siang ya udah macet. Alhamdulillah, tapi dengan pihak kepolisian telah dibantu untuk jalur keberangkatan sampai ke lokasi, dan juga kami sedang bahu-membahu ini dengan potensi SAR yang lain untuk cari korban yang tertimbun di Megamendung. Memang lokasinya masuk ke dalamnya itu agak sempit, jadi kami membawa peralatan yang memang bisa portable yang bisa dibawa ke dalam. Untuk Oke, baik, Pak Andi.
longsoran. Baik, Pak Andi sedang melakukan evakuasi di wilayah permukiman. Yang kami ingin tanyakan bagaimana dengan dampak dari banjir dan longsor ini terhadap mungkin situasi lalu lintas atau jalan raya, Bapak? Untuk jalan raya sih seperti biasa ya, nggak ada hambatan. Kalau untuk banjir sendiri tidak melewati jalan raya kalau di wilayah puncak ini. Jadi masuknya ke dalam wilayah perkampungan. Karena di sana kan banyak sungai-sungai yang meluap. Baik, berarti jalan raya belum terdampak, terparahnya berada di pemukiman. Kondisi saat ini seperti apa, Pak? Imbauan dari BPBD Kabupaten Bogor seperti apa? Ya mungkin diimbau untuk selalu waspada pada seluruh masyarakat. Karena cuaca sekarang ini setiap sore di Kabupaten Bogor khususnya selalu diguyur hujan dengan intensitas keras. Jadi hindari dengan di bawah pohon yang besar, selalu berhati-hati. Baik, Pak Andi, kita juga bisa perjelas lagi informasinya mengenai situasi terkini seperti apa di sana, mengingat tim Bapak juga masih sedang melakukan proses evakuasi, Pak Andi? Ya, kami sekarang sedang coba untuk menggali longsoran bersama seluruh warga dan potensi masyarakat dengan kami BPBD dan berbagai unsur yang ikut bantu bahu-membahu untuk menemukan korban. Dan air pun masih terus mengalir. Di sini banjir di semata kaki orang dewasa. Seperti itu. Airnya terus mengalir dari sungai. Oke, dengan situasi seperti ini, tadi Bapak sudah bilang kalau ada penduduk atau masyarakat yang sudah mulai dievakuasi. Situasi evakuasi bagaimana, Pak? Apakah bantuan sudah datang ke lokasi? Untuk saat ini bantuan untuk logistik kita belum ya. Jadi kami tadi untuk fokuskan menyelamatkan dulu korban terdampak dan mencari kemungkinan korban jiwa. Jadi fokuskan itu dulu, nanti mungkin akan menyusul bantuan-bantuan lainnya setelah kita beres membersihkan maupun evakuasi korban jiwa ini. Baik, Pak Andi, mengingat situasi di sana masih hujan deras, ya Pak, apakah ada wilayah lain yang perlu waspada? Ada wilayah apa saja yang mungkin bisa bersiap untuk mengantisipasi situasi banjir dan longsor di sana, Pak? Untuk wilayah-wilayahnya kami juga sekarang kan lagi pada anggota BPBD, anggota TRC BPBD sedang evakuasi ke seluruh setiap wilayah banjir yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk data sementara baru 5 titik yang dilaporkan banjir dan pohon tumbang yang ada di jalur Sukabumi, Kabupaten Bogor Sukabumi, yang arah Sukabumi itu sedang dievakuasi juga. Ini disebar ke beberapa wilayah dampak bencana untuk hari ini. Pak Andi, mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana situasi evakuasi, proses evakuasi di sana, adakah apa saja kendala yang terberat dihadapi petugas di sana, Pak? Karena tempat yang sempit ya, karena kan di dalam perkampungan, jadi kami agak sulit untuk terus mempercepat pencarian. Jadi yang masih tertimbun itu ya hanya beberapa orang yang bisa mendekati longsoran itu sendiri. Oke, tapi kami konfirmasi apakah para petugas ini sudah dilengkapi peralatan yang lengkap atau seperti apa proses evakuasinya di sana? Apakah masih menggunakan peralatan seadanya atau bagaimana, Pak? Sudah, kami untuk korban longsoran ini kami menggunakan alat semprot portable yang kita siram longsorannya agar cepat mengalir. Itu yang pertama. Kedua, kami juga melengkapi perlengkapan di cangkul, stop untuk
mengizinkan material-material yang seperti batu-batu kecil, seperti itu. Baik, sejauh ini ada 5 titik yang terdampak dari banjir dan juga longsor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bapak bisa dijelaskan kembali Siap. bagaimana kronologi peristiwanya itu sekitar pukul berapa Pak? Banjir kemudian meninggi dan menimpa permukiman warga. Untuk laporan hujan itu kan sekitar jam 3. Laporan masuk ke kami sekitar jam 5. Jadi kejadian hujan besar itu laporannya sekitar jam 5 sore. Oke, laporan masuk pukul 5. Proses evakuasi sampai sekarang masih terus berjalan, Pak Andi, bisa dijelaskan mungkin berapa banyak sekarang warga yang berhasil dievakuasi? Untuk warga sendiri di rumah ini ya, sekitar ada 20 kakak yang sudah kami bersihkan, yang dekat tempat kejadian longsoran ini. Di rumah tetangga dan rumah saudara-saudaranya, karena lingkungan ini kan masih warga juga, jadi mereka untuk sementara musik di rumah saudara keluarga mereka. Berarti memang banjir ini sudah berlangsung sejak siang. Pak, bisa dijelaskan apakah tim yang sudah diturunkan itu sudah cukup? Berapa orang, Pak? Kami di sini, karena di sini masih banyak warga masyarakat maupun potensi besar ya, dari TNI Polri ada potensi besar, dan kami BPBD pun menurunkan sekitar 15 orang. Seperti itu, kurang lebih di sini sekitar ada 60 orang, Pak. Berarti sampai sekarang petugas yang diterjunkan juga masih dapat menangani titik-titik yang terdampak ya Pak? Alhamdulillah. Semua tadi juga kami ada juga yang tersesat, yang hiking di wilayah Sukaraja. Baik Pak Andi. Alhamdulillah udah terevakuasi. Oke, baik Pak Andi, kami rangkum ada 5 titik yang terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir sudah terjadi sejak pukul 3 siang, mendapatkan laporan dari pukul 5 sore. Dan sampai sekarang evakuasi masih terus dilakukan. Terima kasih banyak Pak Andi untuk informasinya. Siap.